Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, sahabat tutor Rosadi, saya akan coba langsung ya diskusi topik serius dengan cara santai di sersan yang seri keempat. Kita mendiskusikan mengenai Pilpres 2024 itu saya sebut sebagai Pilpres pertarungan antar para pembantu presiden. Saya tidak bermaksud mempeoratifkan istilah pembantu ya, apalagi kemudian mengkonotasikan seperti istilah pembantu lain. Pembantu yang saya maksud itu istilah konstitusi, karena di Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak SD tentu kita baca dulu ya, itu ada frase yang mengatakan bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kemudian menteri adalah pembantu presiden. Yang saya sebut di sersan 4 kemarin itu yang dimaksud dengan pembantu presiden tentu pembantu di urusan pemerintahan. Itu disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang asli atau yang original, Undang-Undang Dasar sebelum diubah. Kemudian pembantu presiden dimaksud menteri membantu pekerjaan presiden sesuai dengan portofolionya. Nah, mengapa gubernur juga saya sebut sebagai pembantu presiden? Karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah, gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, disebutkan begitu. Memang gubernur itu wayu status, sahabat pembelajar. Gubernur itu tidak hanya kepala daerah, tetapi juga ia adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat tentu saja kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini presiden itu harus dilaksanakan pekerjaannya atau urusan-urusannya. Kita mengenal ada macam-macam urusan di daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah. Ada urusan konkuren gitu kan, ada urusan wajib, ada urusan pilihan, ada wajib juga, ada wajib pelayanan dasar dan ada wajib pelayanan non-dasar. Tapi intinya yang saya maksud dalam diskusi serius tapi dibawakan santai ini, yang saya maksud gubernur sebagai pembantu presiden ya dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sahabat, kenapa saya ingin membuat topik ini menjadi 2 seri? Karena kemarin saya menyebutkan bahwa Pilpres 2024 itu sangat potensial untuk yang berlaganya para pasangan presiden dan wakil presiden adalah mereka yang sempat bersinggungan atau pasti bersinggungan dengan Presiden Joko Widodo. Coba kita sebut satu-satu ya. Yang pertama kan kemarin sudah saya sebut, misalnya Mas Anies Rashid Baswedan. Beliau mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jelas pembantu presiden dalam urusan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian beliau juga menjadi gubernur DKI kan, gitu, wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian selanjutnya adalah Mas Ganjar. Pak Ganjar 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah, lalu Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan, jelas masih pembantu presiden. Para kandidat atau bakal calon lainnya yang belum dideklarasikan itu tidak lepas juga berada di sekitaran Pak Presiden. Kita sebut misalnya Muhammad Mahfud MD yang banyak disebut oleh para konten kreator, kemudian civil society, ada banyak tokoh-tokoh agama yang mendukung beliau. Itu Menko Polhukam, kita paham siapa Profesor Mahfud, dia punya peluang besar, punya kans untuk bisa mendampingi, bahkan bisa sangat juga jadi beliau salah satu bakal calon presiden, meskipun tentu saja hambatannya atau obstacle-nya adalah ia bukanlah orang partai dalam arti yang sesungguhnya begitu, karena beliau sempat berpartai di PKB, tetapi di masa-masa zaman Gus Dur, dan sekarang beliau tidak lagi berpartai begitu. Dan nama beliau bukan tidak mustahil gitu, tetapi di banyak survei beliau diposisikan sebagai bakal calon wakil presiden potensial yang bisa mendampingi siapapun. Kemudian di kabinet Pak Jokowi
jilid 2 ini kita bisa menyebut nama-nama beken ya yang menggawangi urusannya masing-masing. Ada yang saya tidak sebut yang belum saya sebut di Sersan 4 kemarin adalah Menteri Koordinator Perekonomian, ya, Ketua Umum Golkar, beliau pemilik tanda kutip ya partai besar begitu, partai 3 besar di pemilu kemarin, dan beliau sangat mungkin untuk menjadi salah seorang bakal calon presiden. Beliau adalah Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, sama-sama dengan Pak Mahfud, sama-sama Menko. Jadi beliau sangat potensial juga dong. Setelah Pak Mahfud ada kemudian Pak Erlangga Hartarto. Lalu yang berikutnya yang saya sebut kemarin ada Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Saya ketukar kemarin tuh Salahuddin Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian ada Bang Erick Thohir. Kemudian tentu saja ada nama Khofifah yang saya sebut kemarin. Itu adalah calon-calon yang sangat potensial gitu ya untuk mendampingi bakal calon presiden. Nah, ada satu nama yang pernah menjadi pembantu presiden tetapi bukan di zamannya Pak Jokowi, yaitu Gubernur Ahmad Heriawan. Itu mantan gubernur Jawa Barat, itu juga didorong oleh oleh PKS untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan, dan tentu saja ada nama AHY dari Partai Demokrat. Tapi kalau melihat perkembangan terakhir ini, saya tetap berpandangan bahwa di Pilpres 2024 itu adalah pertarungan sang mantan siapa? Mantan para pembantu presiden, baik tentu saja di masa Pak Presiden SBY, kemudian Pak Joko Widodo yang sekarang sedang santer disebut-sebut namanya itu. Sahabat Pembelajar, lalu siapa saja dari para mantan atau para pembantu itu yang punya kans yang besar? Saya sih berpikir bahwa semuanya mempunyai peluang yang sama, tetapi para pemilih tentu harus bijak bahwa warga negara kita itu pasti akan sangat bijaksana untuk memilih terbaik dari tokoh-tokoh yang sudah sangat baik itu. Jadi terbaik dari yang putra-putra bangsa terbaik itu. Tantangan ke depan kita sangat berat karena kita sedang menghadapi satu masa di mana secara ekonomis kita mempunyai potensi peluang untuk menjadi negara yang besar, menjadi negara raksasa dari sisi perekonomian, karena kita dinilai oleh banyak pengamat, oleh lembaga-lembaga perekonomian dunia bisa menjadi 3 besar dunia, 4 besar dunia, asal pertama bonus demografi kita manfaatkan betul, kemudian dari yang saya sebut-sebut 3 kali middle income gitu tidak menjadi ada trapnya, tidak membuat kita terjebak dalam middle income saja, tapi harus menjadi negara berpendapatan tinggi. Tetapi kemudian juga ada tantangan lain, yaitu tantangan politik pertahanan regional. Kita juga tentu saja membutuhkan seorang pemimpin atau bangsawan, seorang pemimpin negarawan yang mampu juga membaca atau memposisikan Indonesia dalam percaturan internasional dari sisi pertahanan dan keamanan regional. Sahabat, saya yakin nama-nama yang disebut itu bukan nama yang sembarangan begitu, dan kita tinggal atau masyarakat atau warga bangsa ini punya waktu yang relatif panjang untuk menimang-nimang siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang luar biasa, keren, dahsyat, dan akan membawa bangsa kita menjadi bangsa dengan berpendapatan ekonomi yang tinggi, tetapi sekaligus juga mampu mempertahankan keamanan dalam negeri, pertahanan di kancah internasional, dan mampu kemudian terus membuat bangsa ini menjadi lebih besar lagi dari yang memang sudah besar sejak awal. Itu saja sahabat, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan, dan tentu saja selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.